Halo, pernah nggak sih Anda mikirin jalur-jalur hidup yang nggak kita ambil? Sumber kita kali ini bahas sesuatu yang menarik banget nih, soal kenapa kita seringnya cuma fokus ke hasil yang kelihatan, tapi lupa sama banyak kemungkinan lain yang nggak terjadi, yang mungkin malah jauh lebih umum. Kita coba bedah yuk konsep jalur alternatif ini. Betul sekali. Jadi intinya itu memahami kalau setiap hasil yang kita lihat, yaitu cuma satu dari sekian banyak kemungkinan. Kalau kita abai sama jalur-jalur alternatif ini, wah bisa-bisa pemahaman kita soal risiko dan sukses itu jadi gimana ya? Jadi keliru gitu. Menarik, menarik. Sumber ini langsung kasih contoh yang jujur aja ya, agak ekstrim tapi kena banget. Russian roulette. Bayangin deh, ditawarin 10 juta dolar, sekali aja tarik pelatuk pistol Russian roulette, ada satu peluru di dalamnya, kalau selamat, wah langsung kaya raya. Nah, di contoh ini ada orang yang nyoba, selamat terus dia ngerasa sukses banget. Iya, dia lihat dirinya kayak pemenang tunggal gitu ya. Tapi apa juga yang dia nggak lihat? Ada 5 jalur alternatif lain yang sangat mungkin terjadi. Dan di jalur itu, hasilnya bukan kaya raya, tapi ya tragis, kematian. 5 skenario gagal ini sama mungkinnya loh sama skenario sukses dia. Keberhasilan di satu jalur ini secara dramatis nutupin risiko fatal di 5 jalur lainnya. Karena jalur gagal ini nggak kelihatan, ya kan? Mereka nggak finish, gitu. Jadinya kita cenderung meremehkan banget risiko gila yang dia ambil. Wah, iya juga ya kalau dipikir gitu. Ngeri juga ya. Ini nyambung nih ke perbandingan berikutnya di sumber ini. Mana sih yang sebetulnya lebih bernilai? 10 juta dolar dari Russian roulette tadi atau 10 juta dolar yang katakanlah dikumpulin pengacara kerja keras 20 tahun. Dia nabung setengah juta dolar tiap tahun. Angkanya kan sama persis 10 juta. Secara angka sama, tapi kualitasnya, nilai intrinsiknya itu beda banget. 10 juta dari kerja keras bertahun-tahun itu ya jelas lebih bernilai dong. Kenapa? Karena jalur pengacara itu dibangun di atas resiko yang terkalkulasi. Bisa dikelola. Tiap tahun dia bangun kekayaan, bukan mempertaruhkan segalanya dalam sekejap mata. Sementara 10 juta dari Russian roulette itu, ya meskipun nyata uangnya, tapi selalu dibayangin sama 5 hantu kegagalan total tadi. Risiko kehancuran yang nggak kelihatan itu secara fundamental ngurangin nilai dari kesuksesan yang sifatnya spekulatif itu. Oh, jadi nilai sukses itu nggak cuma soal hasil akhirnya ya, tapi juga soal jalur yang diambil sama resiko nggak kelihatan yang ngikutin. Orang yang menang gede karena spekulasi itu sebenarnya deket banget ya sama jurang kehancuran. Tapi karena dia selamat, dia mungkin lupa. Atau malah milih lupa gitu, betapa bahayanya jalan yang diambil. Tepat sekali, mereka mungkin lebih suka mikir itu bukti kehebatan atau keberanian mereka gitu kan. Bukan sekedar, hoki luar biasa karena berhasil menghindar dari jalur alternatif yang fatal. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penting. Kenapa sih kita gampang banget ngabain jalur-jalur alternatif ini? Kenapa kita susah ngelihat kemungkinan lain yang nggak kelihatan itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Kayaknya alami banget ya kita fokus ke cerita yang ada, hasil yang kelihatan. Apa sih yang bikin otak kita cenderung buta sama semua kemungkinan yang nggak kejadian itu? Alasan utamanya cukup dasar sih. Ya karena jalur alternatif itu secara definisi nggak kelihatan. Kita kan cuma interaksi sama realitas yang terjadi aja. Yang nggak terjadi itu abstrak, cuma ada di ranah gimana kalau. Ditambah lagi, otak kita punya kecenderungan kuat buat nyederhanain dunia, nyari cerita yang gampang dimengerti. Lebih gampang kan proses cerita sukses tunggal? Wah, dia berani dan berhasil. Daripada ngebayangin dan nimbang-nimbang 5 skenario gagal yang sama mungkinnya. Terus ada juga bias konfirmasi, sama hindsight bias. Kita lihat sukses, terus otomatis nganggap itu pasti terjadi atau hasil skill semata. Kita jadi ngeremehin peran keberuntungan atau risiko gede yang hampir aja bikin gagal. Risiko itu sendiri nggak terasa nyata sampai beneran kejadian. Jadi kayak penonton pacuan kuda ya, kita cuma ingat nama pemenangnya, lupa total kalau ada banyak kuda lain yang mungkin jatuh atau nggak cukup cepat. Kebutaan terhadap alternatif ini bisa bahaya juga ya, bisa menyesatkan cara kita nilai keputusan orang lain dan juga keputusan kita sendiri. Sangat menyesatkan. Makanya, kesadaran soal jalur alternatif ini penting banget. Resiko itu seringkali nggak kasat mata. Sebelum kita kagum sama sebuah kesuksesan, apalagi yang datang dari langkah spekulatif gitu, ada baiknya kita berhenti dulu sebentar. Coba bayangin, kayak gimana ya jalur-jalur lain yang mungkin terjadi.
Berapa banyak kemungkinan gagal yang nggak kelihatan. Ini bukan buat ngecilin arti sukses ya, tapi biar kita punya perspektif yang lebih seimbang soal resiko yang ada di baliknya. Wah, ini benar-benar ngasih sudut pandang baru sih buat nilai banyak hal. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Dengan kesadaran soal jalur-jalur alternatif yang nggak kelihatan ini, gimana sih hal itu bisa ngubah cara Anda ngelihat lagi keputusan di masa lalu? Atau bahkan mempengaruhi cara Anda merencanakan langkah ke depan, sekecil apapun pilihan itu? Coba deh dipikirin.